Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, SPD. Saya guru SD Negeri 1 Senanggali, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan mengambil tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 di kelas 4. Nah, sini. Ini lagi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, mantap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, pimpin temannya berdoa. Sudah siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
Nesla bapaknya kerja di mana? Pantai. Pantai. Kemudian Aida kerja di mana bapaknya? Di kebun. Di kebun, bagus. Kerja di mana bapaknya? Di sawah. Di sawah. Eli, bapaknya sebagai petani. Dan Ayu kerja di mana bapaknya? Kantor polisi, bagus. Pika di mana kerja bapaknya? Di rumah sakit. Kira-kira untuk apa ya orang tua kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Kemudian mereka bekerja untuk kita, untuk ibu kita, untuk membelikan perabotan yang ada di rumah. Intinya ayah kita bekerja agar bisa memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarga. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, terus bapaknya jadi nelayan, terus pertanyaannya apa? Kira-kira Oke, nanti guru jawab ya. Kerjaannya nelayan itu sesuai dengan pembahasan kita sekarang ya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ada lagi yang mau bertanya tentang pekerjaan ayahnya? Oke, silakan sayang. kenapa bapak kita menanam jagung di sawah? Iya, bagus pertanyaannya. Kenapa bapaknya menanam jagung di sawah? Untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau ada yang mau makan jagung, misal jagung kan kebutuhan makanan pokok kita. Selain nasi, kebutuhan makanan pokok kita juga jagung. Nanti jagung ditanam oleh ayahnya, kemudian dijual kepada
kepada orang yang berdagang, ya. Kemudian uangnya dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, sudah paham? Ya, sampai sini sudah paham. Bagus sekali ya pertanyaan kalian. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Bapaknya bekerja sebagai dokter. Maka ayahnya pekerjaannya itu merawat orang-orang yang sakit agar cepat sembuh dari penyakitnya. Pekerjaan seorang dokter itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya, karena membantu orang lain, ya. Seperti saat sekarang orang-orang masa pandemi tidak boleh keluar-keluar, tetapi dokter harus rela untuk diam di rumah sakit untuk merawat orang yang sedang sakit. Apapun pekerjaannya, mau jadi petani, mau jadi nelayan, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa lagi? Presiden, mau jadi dokter, mau jadi apapun, yang penting tujuannya sama, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan membantu orang lain. Bagus, pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, tujuan kita belajar kali ini adalah kita akan membaca sebuah cerita, ya, sebuah cerita. Kemudian kita akan mengamati sebuah video, bertanya jawab dan diskusi. Kemudian kita akan berdiskusi tentang teknologi tradisional dan modern. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat teknologi tersebut. Nah, sekarang kalian bisa melihat ke tayangan di depan. Kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan... Nah, setelah kalian melihat dan menonton video, maka siapa yang tahu di mana tempat, kemudian tugas serta manfaat bagi orang lain? Apa tempatnya, di mana tempatnya, kemudian tugasnya apa, manfaatnya apa kalau pekerjaannya sebagai seorang nelayan? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, apa? Tempatnya di mana? Tempatnya di pantai atau di laut. Kemudian tugasnya apa? Menangkap ikan. Yang ketiga, manfaatnya untuk apa menangkap ikan? Pertama, untuk memenuhi makanan sehari-hari. ya, untuk memenuhi makanan sehari-hari. Misalnya makanan yang ingin dimakan adalah ikan, maka nelayan sangat berperan penting untuk mengambil ikan ke laut, kemudian dijual ke pasar. Kemudian ibu kalian membelinya ke pasar, sampai di rumah dimasak, digoreng, kemudian dihidangkan. Akhirnya kalian duduk dengan manis memakan ikan yang ada di laut. Tanpa seorang nelayan, kita tidak akan bisa memakan ikan yang sangat enak dan bergizi. Oke, selanjutnya
Silakan Aida. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Oke. Semuanya unik. Kemudian Nuah. Silakan dibaca Nuah. Sudin adalah penduduk asli Gerogongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Oke, baiklah, guru akan membacakan untuk kalian wacana tentang Pak Weli ya, yang judulnya Pak Weli adalah kepala sekolah teladan. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ya. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah ya. Muridnya Pak Weli ini berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua mereka unik, kemudian baik sifat maupun kecerdasannya ya. Mereka semuanya sangat unik. Sudin, ada muridnya Pak Weli ini namanya Sudin. Ya, muridnya Pak Weli ini namanya Sudin, penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Ya, Pak Weli ingin sekali Sudin memperoleh apa? Pengalaman. Esok paginya ia mengumpulkan guru, kemudian penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera seni. Setelah itu di sana ada Bapak Lurah, kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan, kemudian serta Ketua RW dan Ketua RT. Semua mereka diminta datang. Apa sih rencananya Pak Weli ini sebenarnya? Kenapa para pejabat diminta datang? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang ya. Kemudian siapa calon pembelinya? Kira-kira calon pembelinya yaitu para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang oleh Pak Weli ya di sana. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk apa? Dana hasil lelangnya digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Oh, itu ternyata ya. Pak
Pak Weli capek-capek mengumpulkan pisang, kemudian dilelang kepada para pejabat. Tujuannya untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat sangat kagum, ya. Para pejabat ini sangat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah. Si Sudin bisa mengikuti lomba pidato, ya. Kepala sekolah dari negeri timur, ya. Pak Weli ini adalah kepala sekolah teladan. Ya, sampai di sini. Kemudian selanjutnya didampingi oleh Pak Seto, guru kelasnya. Sudin pun berangkat kemana Sudin berangkat? Ke kota. Ya, Sudin berangkat ke kota. Pak Seto ini adalah guru. Seto adalah guru kelasnya si Sudin. Kemudian Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara satu. Ya, karena hasil kerja kerasnya Pak Kepala Sekolah dan juga kegigihan Sudin mengikuti lomba. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah, ya. Sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang guru akan bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Diskusikanlah 5 LKPD yang ada di depan, ya. Bersama kelompoknya, guru kasih LKPD-nya, jawab dengan jawaban yang terbaik tepat, ya. Silakan dekatkan kursinya. Kalian bisa diskusikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di layar monitor, ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah, silakan ditulis. Nah, oke. Ya, tulis pertanyaannya nomor 1. Nanti setelah kalian menulis, 1 yang baca, 1 yang jawab, 1 yang nulis, itu caranya. Silakan. Ya. Ya, ditulis. Silakan isi soalnya nomor 1. Ya, KPD itu sebutkan tokoh yang ada dalam cerita di atas. Apa sih? Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita di atas? Silakan ditulis kemudian dijawab. Siapa tokohnya? Silakan kasih tahu jawabannya ke temannya. Harus aktif semua, ya, kasih tahu temannya jawaban. Nah, bacakan jawabannya yang ada di pikirannya.
Iya, itu soal nomor 1. Silakan perhatikan soal berikutnya. Kalau sudah dijawab nomor 1, kamu bisa ke soal nomor 2. Silakan ditulis, diskusikan bersama temannya untuk soal nomor 2. Berharap dapat memberangkatkan Sudin untuk lomba pidato tingkat nasional agar ia mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. Kalau sudah selesai pekerjaannya, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil pekerjaannya. Nanti kelompok 1 presentasikan jawabannya dari soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Kelompok 2 silakan presentasikan jawaban nomor 4 dan 5. Silakan ke depan. Diri di sini. Nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas antara lain Pak Wedi, Sudin, guru,
Bagus. Nah, sekarang kalian sudah mempresentasikan ya jawabannya. Bu Guru tanya dulu, apakah kamu menyukai cerita di atas? Suka ya. Mengapa? Bagaimana yang paling kamu sukai? Kalian kan sudah menyukai ceritanya. Kenapa? Saya menyukai cerita karena Tega berusaha akademi untuk mendukung ekonominya sungguh menyukai bagai cerita yang saya sukai adalah akan kami usaha membantu studi. Sungguh mulia ya. Makanya Pak Wendy menjadi kepala sekolah teladan. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, pertanyaannya adalah kalau Bu Guru memang suka sama Pak Wendy, dia selalu mempunyai cara untuk mendukung muridnya agar bisa ikut lomba, mengikuti lomba dengan cara melelang semua pisang yang ada di sekolah. Kebun sekolah khususnya. Setelah Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Bagus. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang berbagai macam pekerjaan? Sudah paham belum? Kalau paham, sekarang ada wacana juga ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Tadi siapa yang bapaknya jadi nelayan? Nesla ya, jadi nelayan bapaknya. Apakah Nesla sangat bangga? Oh, bangga karena tanpa bapaknya, guru teman-temannya tidak akan bisa makan ikan. Enak ikannya bergizi ya. Apakah kamu tahu alasannya? Tahu apa alasannya? Ya, sekarang alasannya yaitu begini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Belum. Silakan baca wacana di atas. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah menyekolahkan anak-anak. Ayah membawa sampan dan cari untuk berlayar. Bagus. Ayahnya ini seperti ayahnya Ya. bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayahnya tinggal berada di kampung nelayan. Kemudian ayahnya juga pergi melaut pada malam Hari Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Nah, silakan amati gambar di samping. Di sana ada apa saja gambarnya, ayo. Di sana ada nelayan yang menggunakan takut kita. Kemudian yang menggunakan jaring pukat yang besar ya. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tidak Apa? setuju. Mengambil ikan dengan cara menggunakan ombak atau bahan berat dan merusak ekosistem di laut seperti terumbu karang sebagai ikan-ikan. Stop, satu aja. Silakan menggunakan mana yang lebih bagus menggunakan alat modern atau nelayan modern atau nelayan tradisional? Nelayan tradisional. Kenapa harus menggunakan nelayan yang tradisional? Karena kalau menggunakan nelayan modern
Kan bahan bakarnya itu seperti bom. Ya. Terus Nanti bisa merusak ekosistem di laut. iya, betul. Apalagi minyak-minyaknya dia menggunakan minyak kapal besar, minyaknya akan tumpah sehingga banyak ikan-ikan yang mati ya, merusak ekosistem laut. Bagus. Kita membedakan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Kalau nelayan tradisional, dia akan menggunakan apa saja? Satu, jaring. Dua, gayung. Tiga, sampan. Kemudian nelayan modern menggunakan kapal besar. Terus apa lagi? Bom. Jaring. Yang besar. Yang cepat harimau. Sekali keruk langsung sama anak-anaknya yang kecil langsung mati ya. Ya. Kemudian apakah bagus menggunakan nelayan modern? Tidak. Nah, kalau nelayan tradisional kan nggak punya sendiri. Tapi Tidak merusak ekosistem. laut. Ulang sini, stop. Mengambil ikan dengan cara menggunakan bom atau bahan peledak dapat merusak ekosistem di laut seperti terumbu karang sebagai habitat ikan. Nah, berarti Aida setuju atau tidak? Tidak Ya, tidak setuju. Kemudian sedangkan menangkap ikan menggunakan bukan harimau dapat menjaring dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Akibatnya dapat mengurangi populasi bahkan punahnya makhluk hidup di ya laut. kan gunanya makhluk hidup di Laut. laut. Ikan itu bisa sampai ke meja makan kita. Ayo. Karena cara pertama Hasil tangkapan ikan dibuat ke pedagang ikan di di pelelangan ikan dari tempat pelelangan dari tempat pelelangan ikan dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke tujuan Bagus. Ya, dari pelelangan ikan pertama ditangkap dulu sama bapaknya Desa. Kemudian ibunya membawanya ke pasar, dilelang ke pasar. Kemudian setelah itu dijual ke penjual ikan di rumah-rumah. Akhirnya Bu Guru pergi ke kemana? Bu Guru pergi? Bukan. Bu Guru pergi ke warung beli ikan. Kemudian Bu Guru masak dulu, Bu Guru goreng dulu. Nah, baru Bu Guru hidangkan di meja makan. Bu Guru membersihkan dulu, jangan langsung digoreng, tapi lah dibersihkan dulu. Setelah bersih baru dimasak atau digoreng. Oke, sampai di sini. Dari gambar tersebut, kalian nanti bisa diskusikan dengan teman kalian. Jenis diskusi dengan temanku tentang satu jenis kegiatan ekonomi, dua jenis barang yang cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Hari ini kan kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Besok